Bab 1. Syahadat cinta Sang Maha Aku. Aku bersaksi tiada cinta selain rindu, dan aku bersaksi engkaulah kekasihku. Syahadat bukanlah sekedar kesaksian, tetapi juga persaksian. Kesaksian yang diambil oleh pengadilan yang maha agung dan disampaikan di bawah sumpah. Syahadat bukan pula semacam silat lidah yang selesai begitu saja setelah diucapkan, melainkan segenap persaksian yang tidak bisa tidak melibatkan pendengaran dan penglihatan sebagai penyaksi, mengerahkan jiwa dan raga, mempertaruhkan dan menyerahkan hidup dan mati kepada yang dipersaksikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syahadat bukan pula kutipan belaka yang diunduh dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kata dari kalimat Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah, adalah kata terpilih dari redaksional langitan yang baku dan bukan tanpa murad. Kata aku dalam syahadat meneguhkan bahwa Sang Aku adalah Aku, dan hanya Aku. Tidak ada Aku selain Aku sendiri, dan Akuku bukanlah akumu. Aku bukanlah subjek yang majemuk. Ia adalah subjek tunggal yang manunggal dengan dirinya sendiri. Ia tiada banding, tiada tanding, pun tiada sanding dengan hal-hal di luar dirinya. Aku tidak memiliki kata ganti dalam teks, pun tak mempunyai pengganti dalam konteks. Aku adalah Aku. Aku tidak memiliki wakil sebagaimana zat, sifat, asma, serta af'alku atau perbuatanku tidak dapat diwakilkan. Utusan pun berbeda dari perwakilan. Utusan hanya dan hanya melaksanakan segala yang diperintahkan oleh pengutusnya, sedangkan perwakilan bertindak atas nama yang diwakilinya dengan musyawarah mufakat. Segala hal yang mengatasnamakan Aku tidak pernah benar-benar merupakan Aku, tak pula menjadikannya Aku, selain hanya cerminan dari adaku. Tidak ada dua Aku. Aku satu, satu-satunya Aku. Dalam konteks Sang Aku yang bersaksi, ia berangkat sendiri menuju persaksiannya secara benar-benar sadar, tanpa paksaan dari pihak di luar dirinya. Tidak ada paksaan dalam ad-din atau agama. Sang Aku juga bersyahadat bukan untuk tujuan tertentu selain demi mengukuhkan bahwa inilah syahadat terusan. Setelah di hari asal itu, ia menyampaikan syahadat awal, bukankah Aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, benar, Engkaulah Tuhan kami. Sesungguhnya kami bersaksi. Quran Surat Al-A'raf. Kelak setelah Sang Aku mengalami kasyaf atau penyingkapan dan menerima tajalli atau pelimpahan, dan disebabkan oleh keadaan itu, maka kesadaran Sang Kanparaning Dumadi atau asal muasal kejadian telah kembali padanya. Ia ucapkan syahadat akhir,
betapa sesungguhnya. Sesungguhnya akulah Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Quran Surat Toha. Sang aku meniada, yang ada hanya Allah. Segala sesuatu lenyap, sirna, musnah. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa selain wajah Allah, seperti yang ditetapkan Allah dalam Quran Surat Al-Qasas. Tiada Tuhan selain Dia. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Keberangkatan sang aku yang sendiri memasuki ad-din menegaskan ketunggalan setiap diri. Ia, siapapun ia, terlahir ke dunia yang fana ini seorang diri, keluar dari mulut rahim ibunya tanpa teman, tanpa kerabat, tanpa pengantar, tanpa saudara persalinan. Saudara kembar pun tidak lahir dalam satu waktu. Demikian pula ketika ajal tiba, setiap diri mengalami kematiannya seorang diri, tanpa teman, tanpa kerabat, tanpa pengantar, tanpa saudara seperwafatan. Sepasang kekasih pun tidak mati dalam satu waktu. Tidak ada yang lebih karib terhadap sang aku selain dirinya sendiri. Sang aku membawa dirinya sendiri kemana-mana, kapanpun, bagaimanapun, dan tak pernah terpisah walau sejenak, meski sejengkal sejak ia diciptakan dan hingga kembali kepada Sang Pencipta. Selubung keakuan Sang Maha Aku. Dalam keakuan Sang Aku terselubung keakuan Sang Maha Aku yang memang berfirman, sesungguhnya Allah meliputi segala sesuatu. Quran Surat At-Tolak. Allah tidak di luar, tidak pula di dalam. Allah tidak di atas, tidak pula di bawah. Allah bukan sisi, bukan pula sudut. Allah bukan arah, pun bukan tujuan. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat. Maka kemanapun engkau berpaling, disitulah wajah Allah. Quran Surat Al-Baqarah. Allah itu wujud, bukan maujud. Begitu pula sang aku. Aku bukan utara, bukan timur, bukan selatan, dan bukan barat. Aku bukan arah bagi diriku sendiri. Aku tepat berada pada diriku sendiri. Aku penentu segala penjuru. Bersyahadat adalah bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Bila Abu Bakar As-Siddiq bersyahadat sebelum melakukan segala sesuatu, Umar bin Khattab bersyahadat setelah melakukan segala sesuatu, Utsman bin Affan bersyahadat ketika melakukan segala sesuatu, dan Ali bin Abi Thalib bersyahadat dalam melakukan segala sesuatu. Maka sang aku bersyahadat bahwa tidak ada yang melakukan segala sesuatu selain Allah sendirilah yang sesungguhnya melakukan segala sesuatu itu. Bukankah engkau yang melempar? Ketika engkau melempar, melainkan Allah lah yang melempar. Quran Surat Al-Anfal. Hamba Allah yang sebagian kalangan meyakininya sebagai Khidir alaihissalam, mengutip Quran Surat Al-Kahfi, pun menjawab Musa alaihissalam bahwa segala yang ia lakukan sesungguhnya bukan menurut kemauanku sendiri. Demikianlah Sang Pencipta bersemayam pada ciptaannya yang tidak diam, tidak pula bergerak. Selain Dia pula yang mendiamkannya dan menggerakkannya.
Di dalam keakuan Sang Aku terselubung keakuan Sang Maha Aku. Allah menyatakan dalam Quran surat Shad, telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh. Dan sejak saat itu pencipta dan ciptaannya menyatu dan tidak saling memisah. Adalah nyawa yang menghidupkan badan jasmani, jiwa yang menghidupkan badan rohani, sukma yang memertalikan keduanya agar sinkron, erat, menyatu, dan tak saling memisah. Ruh yang menghidupkan jasmani rohani yang telah menyatu itu, dan hati yang mempertautkan antara Sang Aku yang satu dan Sang Aku yang lain, antara satu makhluk dan makhluk lain. Dengan ruh, Allah menghidupkan Sang Aku, menggerakkannya, menahan, dan mencegatnya agar diam, mematikannya, dan menghidupkannya kembali. Setiap gerak-geriku adalah gerak ruh yang bergerak atau tidak bergerak karena dan hanya karena Sang Maha Peniup ruh. Tiupan ruh itulah yang menjelma sebagai susuhing angin, sebagaimana ajaran luhur Kanjeng Sunan Kalijogo. Golekno susuhing angin, temukanlah di mana angin bersarang. Sebagaimana dikisahkan dalam pelajaran hidup Begawan Durna kepada Bima, salah satu di antara Pandawa, tentang pencarian kayu gung susuhing angin di puncak Gunung Candramuka, yang akhirnya ditemukan ada di dalam keakuan Sang Werkudara sendiri. Di mana angin bersarang, tiada lain, tiada bukan, di dalam napas Sang Aku, yang jika napas itu berhenti, maka berhentilah hidup Sang Aku. Setiap diri yang bernapas akan mengalami mati. Quran Surat Ali Imran. Selama masih ada napas, selama itulah Sang Aku hidup. Selama udara masih bergerak keluar masuk badan jasmani, sehingga pompa paru-paru mengembang dan mengempis sesuai mekanisme nafas, anfas, tanafas, nufus, menghirup, merasuk, menahan, mengembus. Selama itu pulalah Sang Aku hidup, selama ruh masih bersemayam dalam diri Sang Aku, selama itu pulalah badan ruhani masih melekat secara cedak datan senggolan, adoh datan, wewangenan, dekat tak bersentuhan, jauh tak berjarak dengan badan jasmani. Udara tidak berada di dalam, tidak pula di luar Sang Aku. Udara meliputi sekujur tubuhnya, pun demikian napas tidak berada di dalam, tidak pula di luar udara. Napas dan udara manunggal. Ruh kembali ke asal ruh. Bagi Sang Aku tiada napas, maka tiada udara, dan tiada udara, maka tiada napas. Perjumpaan dan perpisahan menjadi tidak ada bedanya lagi. Sirnalah pertanyaan tentang ruh. Jikapun masih ada yang penasaran, maka Allah bersiteguh. Dan jika mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah bahwa ruh adalah urusan Tuhanku, dan tidaklah engkau diberi pengetahuan melainkan sedikit. Quran Surat Al-Isra. Allah sendiri yang meniupkan ruh ke dalam diri setiap aku, dan Allah sendiri pula yang menghirupnya ketika telah tiba waktu bagi Sang Aku berpulang kepada Sang Maha Aku.
ia, siapapun ia, yang telah mengalami hakikat Sang Aku yang tiada berdua, tiada mendua, tiada dua-duanya, dan satu-satunya, tidak lagi memiliki takut dan sedih, tak pula mempunyai ragu dan khawatir tentang bagaimana kelak ia dijemput, bukan oleh malaikat Israel, tetapi oleh Sang Maha Cinta yang membukakan baginya tabir rahasia makrifat cinta. Allah yang menghidupkan, mematikan, dan menghidupkan kembali, ruh kembali ke asal ruh, bukan nyawa yang menghidupkan manusia, bukan pula jiwa, melainkan ruh yang ditiupkan langsung oleh Allah Sang Maha Aku. Jika Israel yang mematikan manusia, maka ia berangkat menjalankan tugasnya itu dalam keadaan tidak tahu apa-apa tentang ruh. Maka yang ia kerjakan adalah melakukan segala cara untuk menghabisi hidup si fulan, meski harus dengan cara mendobrak badan jasmaninya, yang populer dengan sebutan sakaratul maut. Allah berfirman dalam Quran surat Qaf, "Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari darinya." Dan melukiskan dalam Quran surat Al-An'am tentang bagaimana Israel melaksanakan tugas mencabut nyawa itu dengan memukul dengan tangannya seraya berkata, "Keluarkan nyawamu." Alih-alih ruh yang Israel cabut karena memang mustahil bagi selain Allah berurusan dengan ruh. Ia merenggut apapun yang ia sanggup raih, entah itu nyawa, jiwa, atau hati, sehingga manusia dicekam takut dan panik luar biasa menghadapi akhir hayatnya. Padahal Sang Aku seharusnya berbahagia karena perjumpaan dengan Sang Maha Aku sudah dekat. Upaya paksa Israel inilah yang membuat badan jasmani berpisah secara sangat menyakitkan dengan badan ruhani, dan kematian manusia menjadi su'ul khotimah atau akhir yang buruk. Nyawa, jiwa, ruh, dan hati pergi entah kemana, dan badan jasmani yang ditinggalkan pun cepat membusuk, lantas mengeluarkan bau. Idul Fitr, kembali ke fitrah, sebagaimana seharusnya manusia kembali seperti bayi, menjadi kenyataan yang tak pernah terjadi. Beberapa dengan kepulangan para kekasihnya yang tersenyum, beraroma wangi, dan tanpa segaris pun roman takut. Bagi mereka berlaku rumus Quran surat Al-Fajr, "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi." Siapalah yang paling ditunggu oleh para kekasih jika bukan yang dicintai? Bagi mereka kematian bukan lagi sesuatu yang menakutkan, dan mereka rela menempuh segala apapun demi perjumpaan. Sesungguhnya para kekasih Allah tiada bersedih, tiada pula khawatir. Quran surat Yunus. Kematian memang mendebarkan, tetapi tidak menakutkan bagi mereka. Mengapa Allah mengutus Israel yang tidak tahu apapun tentang ruh untuk mengakhiri hidup manusia? Bukankah Allah yang menghidupkan, mematikan, dan menghidupkan lagi? Allah tidak menjemput sendiri Sang Aku jika dan hanya jika Sang Aku di akhir hayatnya dalam keadaan lupa dan lalai, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Mu'minun. Hingga bila datang kematian,
ia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal soleh terhadap yang kutinggalkan." Mereka menyesali kehidupannya dan meratapi kematiannya, sesal yang entah kenapa selalu datang belakangan. Padahal menurut Kiai Muna'am, seorang guru tasawuf di Jember, Jawa Timur, jika engkau meletakkan penyesalan di depan, maka engkau telah mengalami makrifat. Mari berlindung kepada Allah dari melupakannya dan mengingat selainnya. Perjumpaan dengan yang karib. Jika dan hanya jika sang aku senantiasa dalam keadaan sholat tunda imun, sholat terus menerus, dan ia mendirikan sholat untuk mengingat Sang Maha Aku, sebagaimana Quran surat Toha, "Aqimis sholata lidzikri," maka sang aku tak akan pernah melupakannya, dan Allah tidak akan pula melupakannya. Zikrullah adalah merupakan segala sesuatu yang membuat sang aku lupa kepada Allah, dan mengingat segala sesuatu yang membuat sang aku ingat kepada Allah. Dengan zikrullah, sang aku tak pernah berpisah dengan Sang Maha Aku, dan itulah ketetapan dalam Quran surat Al-Baqarah. "Maka ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu." Sang aku mengalami dua penyesalan. Pertama, ia menyesal mengapa selalu teringat Allah. Kedua, ia menyesal kenapa tidak dari dulu ia mengingat Allah. Tiada keindahan melebihi selalu ingat kepadanya. Bagi sang aku, perjumpaan hakiki dengan Sang Maha Aku adalah kerinduan memuncak yang tiada kerinduan selain itu, yang lebih tinggi dari kerinduan muasal pada asal. Dengan mengingat Allah, sang aku tidak dilalaikan, tidak pula terbuai oleh dunia, sebagaimana tercantum dalam Quran surat An-Nur. Dengan mengingat Allah, sang aku menyembahnya dengan cara yang tidak lebih utama dari cara itu, sebagaimana termaktub dalam Quran surat Al-Ankabut. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya dibanding ibadah-ibadah lain, sebagaimana difirmankan Allah dalam Quran surat Ar-Ra'd. Dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram, maka kematian tak lagi menggentarkan hati kita. Hati kita pun bergetar jika dan hanya jika disebut nama Allah, sebagaimana yang telah diteguhkan dalam Quran surat Al-Anfal. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, maka bergetar hati mereka, karena segala sesuatu selain Allah tidaklah menggetarkan hati sang aku. Dalam syahadat cinta kepada Sang Maha Aku, sang aku berucap, "Aku bersaksi tiada cinta selain rindu, dan aku bersaksi engkaulah kekasihku." Sang aku justru menghendaki kematian segera datang, agar tak tertunda baginya perjumpaan dengan Sang Maha Aku. Handai teman tertinggi dalam hidupnya, kekasih sejatinya. Setelah diliputi cinta dan rindu, sang aku mengalami keadaan kemanapun berpaling, disitulah wajah Allah. Quran surat Al-Baqarah. Memejam dan membuka mata sama saja baginya, yang tampak hanya Allah semata. Ia mengalami keadaan Bayazid Bustami yang fana fillah, meniada dalam Allah,
dan baqo billah, mengada melalui Allah. Satu-satunya yang ia harapkan adalah perjumpaan dengan Sang Maha Aku, Sang Maha Mula yang mengawali hidupnya dengan meniupkan ruh baginya. Sesiapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah itu pasti datang, dan Dialah Sang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surat Al-Ankabut. Namun kenyataannya adalah, dan sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar mengingkari perjumpaan dengan Tuhannya. Demikian tegas Quran Surat Ar-Rum. Muhammad SAW mengalami sendiri indahnya kematian yang husnul khotimah, akhir yang baik itu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah, ia bercerita bahwa Muhammad SAW ketika menghadapi detik-detik embusan napas terakhir melafalkan La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, disambung dengan mengucap, handai tertinggi, handai tertinggi, handai tertinggi. Muhammad menyeru kepada handai tertinggi, karib yang paling intim dari segala jenis relasi cinta dan rindu yang pernah ada di alam raya. Siapakah selain dirimu yang lebih dekat dari dirimu sendiri? Sesungguhnya hal pertama yang dilakukan setiap bayi setelah dilahirkan bukanlah menangis. Setelah bernapas di dalam rahim ibunya selama masa kandungan, bayi yang lahir ke dunia spontan melakukan embusan napas pertama, menyatukan napas dengan udara, menyatukan udara dengan napas, tersengal, menangis, adalah keadaan di masa awal penyesuaian dirinya dengan rahim yang bernama dunia. Hal terakhir yang dilakukan setiap manusia menjelang kematian sesungguhnya bukanlah meratap, menangis, takut, panik, dan kesakitan, melainkan mengeluarkan embusan napas terakhir. Alangkah indah jika embusan napas terakhir itu adalah Allah, atau apapun ucapan yang mengekalkan cinta Allah, Allah, Allah. Kerasulan yang melampaui zaman. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Syahadat berlaku qadim, azali, abadi, selama-lamanya lama, sejak mula waktu hingga akhir masa. Syahadat tidak pernah diperbarui, tidak dicabut, tidak dihapus, tidak pula dinyatakan tak sesuai lagi dengan zaman. Syahadat berlaku bukan hanya di bumi dan langit dan di antara keduanya, tetapi di seluruh alam semesta yang tampak dan ditampakkan bagimu, maupun yang tidak tampak dan tidak ditampakkan bagimu. Dalam syahadat Muhammad SAW ditetapkan sebagai Rasulullah, utusan Allah, dan tetap demikian dari awal hingga akhir. Muhammad SAW bukanlah Rasul Islam, apalagi sekedar Nabi Islam, melainkan Rasul Allah yang melampaui, meliputi, memiliki, dan menyempurnakan segala ad-din dan keyakinan. Kerasulan Muhammad SAW melintas sekat bumi, langit, dan segala hal di antara keduanya. Maha suci Allah yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu.
Demikian pula lah wilayah kerasulan Muhammad SAW yang adalah alam semesta, Maha Suci Allah yang membawa anak Abdullah bin Abdul Muthalib ini Isra Mi'raj hingga Sidratul Muntaha. Jika Allah adalah Rabbal Alamin, Tuhan alam semesta, maka Rasulullah adalah rahmatan lil alamin, atau rahmat kasih sayang bagi alam semesta, bukan hanya bagi bumi, langit, dan di antara keduanya, apalagi hanya bagi segelintir manusia. Kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun menembus batas zaman para nabi dan rasul sebelumnya, sehingga semasa hidup mereka telah menerima kabar akan kehadiran suami Siti Khadijah ini di fase kemanusiaan. Engkaulah umat terbaik yang dilahirkan untuk kemanusiaan, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Quran Surat Ali Imran. Ruh Muhammad SAW telah tercium harumnya sejak mula. Tubuhnya menyusul terlahir di era umat terbaik yang pernah ada di antara manusia. Ruh dan tubuhnya tetap suci selama-lamanya. Rasul Muhammad SAW sendiri bersabda bahwa sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad, bukan untuk memaksakan ajaran agama tertentu, tetapi untuk menyempurnakan budi pekerti kepada yang melawan, memberontak, bahkan yang menyerang dan melukainya. Muhammad SAW mendoakan mereka, "Ya Tuhan, tunjukilah mereka, sesungguhnya mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Umat Muhammad SAW bukanlah sebatas umat yang beragama Islam. Bahkan umat Muhammad SAW bukan hanya umat manusia, melainkan seluruh ciptaan Allah di seluruh alam semesta. Dalam syahadat, Allah mempersilakan Muhammad SAW sebagai Rasulullah, bukan Nabi, bukan pula kedudukan lain seperti hamba, khalifah fil ardi, pemimpin di bumi, atau insan kamil, manusia paripurna. Oleh karena syahadat berlaku selama-lamanya, sejak awal waktu hingga akhir masa, maka abadi pula persaksian bahwa Muhammad SAW adalah Rasulullah, sebagaimana abadinya persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah. Jika Tuhan tidak pernah tidur, tidak pula pernah mengantuk, maka sang Rasul tak pernah berhenti memikirkan umatnya dan memohonkan syafaat. Sesungguhnya Allah itu Al-Hayyu Al-Qayyum, tidak pernah mati, tidak pula patah. Maka demikian pula sang Rasul, ajaran beliau selamanya hidup, dan wafat membebaskannya dari belenggu raga. Muhammad sebagai Rasul alam semesta kembali dalam keadaannya yang teramat sangat lapang dan leluasa, sejak tak lagi dibatasi oleh tubuh, diam, gerak, dan usia. Kedudukan Allah sebagai Tuhan adalah selama-lamanya. Demikian pula masa penugasan Muhammad sebagai Rasulullah, abadan abadah, keabadian yang abadi. Rasulullah tidak pernah pensiun. Rasulullah tidak pernah berhenti diutus Allah sampai akhir zaman. Periode Rasul tidak pernah ditutup. Allah hanya menutup periode kenabian Muhammad sebagaimana yang termaktub dalam Quran Surat Al-Ahzab.
Dia Muhammad adalah penutup nabi-nabi dan seorang rasul. Allah Maha Tahu dan pengetahuannya melampaui segala sesuatu, seperti yang telah ditetapkan dalam Quran surat Al-An'am. Allah lebih mengetahui di mana Dia menempatkan tugas kerasulan. Nabi adalah manusia terpilih yang menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri. Rasul adalah manusia terpilih yang menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dan untuk disampaikan kepada umat manusia. Tidak setiap nabi adalah rasul, tetapi sudah pasti setiap rasul adalah nabi. Dalam hadis dari Abu At-Tufail yang diriwayatkan Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada kenabian setelahku kecuali mubasyirat." Lalu ada yang bertanya, "Apa mubasyirat itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Mimpi yang baik, ru'ya hasanah atau ru'ya solihah." Sang Rasul hadir dalam mimpi siapapun yang ia kehendaki. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, dan Ibnu Majah sama meriwayatkan bahwa jika melihat Muhammad SAW di dalam mimpi, maka benarlah penglihatan itu, karena setan tidak dapat menyerupainya, sebagaimana hadis dari Abu Hurairah. Muhammad SAW adalah seorang pribadi yang genap. Ia nabi terakhir dan seorang rasul. Ia juga seorang suri teladan, uswatun hasanah, contoh yang baik, dan seorang Abdullah, hamba yang diperjalankan oleh Allah dalam Isra Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram hingga Sidratul Muntaha. Setelah era kenabian berakhir, pewaris Nabi adalah ulama sebagaimana diriwayatkan Abu Dawud. Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya ulama adalah pewaris Nabi." Hanya Allah yang Maha Tahu mengapa ulama tidak disebut sebagai pewaris Rasul. Jika menurut pada pemahaman syahadat yang berlaku qadim azali abadi, selama-lamanya lama, sejak mula waktu hingga akhir masa, tidak pernah diperbarui, tidak pernah dicabut, tidak dihapus, tidak pula dinyatakan tidak sesuai lagi dengan zaman. Maka apa yang hendak diwariskan sang Rasul? Nabi menurut Quran surat Al-Ahzab, orang-orang yang menyampaikan risalah Allah takut kepadanya dan tiada takut kepada selainnya. Nabi menerima wahyu untuk dirahasiakan karena kesetiaannya menjaga rahasia, menjalankan tugas-tugas rahasia, dan melakukannya secara rahasia. Itulah Allah dan malaikat bersolawat untuk Nabi. Innallah hawa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Quran surat Al-Ahzab. Muhammad SAW pun dianugerahi hak memberi syafaat, melalui tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya, sebagaimana termaktub dalam Quran surat Al-Baqarah. Katakanlah, seluruh syafaat adalah kepunyaan Allah, kepunyaannya kerajaan langit dan bumi, dan kemudian kepadanya engkau dikembalikan. Firman Allah dalam Quran surat Az-Zumar, ini adalah anugerah bagi umat Muhammad SAW untuk memperoleh syafaat pertolongan Allah dari doa mustajab Rasulullah. Dari Abu Hurairah, Muslim meriwayatkan Muhammad SAW bersabda,
Aku adalah Tuan anak Adam pada hari kiamat. Akulah orang pertama yang kuburannya dibuka, pemberi syafaat pertama, dan yang pertama diberi syafaat. Jika para ulama adalah pewaris Nabi, maka sesungguhnya mereka bukan sekedar kelompok manusia pandai, namun sepasukan agen rahasia Allah yang mewarisi kenabian Muhammad SAW. Mereka seharusnya dalam keadaan sangat takut rahasia Allah bocor, sehingga mereka menjaganya ketat dan menyimpannya rapat-rapat. Hal itu termaktub dengan jelas dalam firman Allah di Quran surat Fatir. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Persaksian Hana Caraka, falsafah aksara Jawa, yaitu Hono Coroko, Doto Sowolo, Podo Joyonyo, Morgo Tongo, dapat dibaca sebagai pelajaran tentang syahadat. Hono berarti ada, menjelaskan tentang adanya Allah yang tidak ada sesembahan selainnya. Coroko berarti utusan, menjelaskan tentang Muhammad utusan Allah. Doto Sowolo yang bermakna saling ingkar bisa dimaknai sebagai fase nafi atau pengingkaran pada kalimat La ilaha, tiada sesembahan, dari syahadat tauhid. Podo Joyonyo yang bermakna sama-sama menang bisa diartikan sebagai fase isbat atau pengakuan pada kalimat illallah, selain Allah, dari syahadat tauhid. Mogo Botongo yang bermakna sama matinya, sama menjadi bangkai, dapat dipahami sebagai keberserahan diri. Hanifan musliman, lurus berserah, meniada dan hanya Allah yang maha ada. Keberserahan diri bersaksi dan beriman tiada sesembahan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, serta berjihad dengan mati satu mati semua. Mulia satu, mulia semua. Ala Raden Said yang bergelar KGPAA Mangkunegoro I. Inilah yang dalam Quran surat As-Soff disebut perniagaan yang agung. Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, sukakah kau kutunjukkan perniagaan agung yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih, yaitu engkau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kau mengetahui. Muhammad SAW adalah Rasul Allah, seorang coroko. Dialah sang penghubung yang menerima pesan dari Tuhannya untuk disampaikan kepada umat alam semesta dan khususnya kepada yang berhak. Pesan itu meliputi 3 hal utama, yaitu Iqra, membaca pertanda, mencapai kesadaran tentang asal-muasal kejadian, dan pemikiran penciptaan diri, langit dan bumi. Sang Rasul tidak memiliki kepentingan selain bahwa ia ridho dan Allah ridho, menjadi penglihatan baginya saat melihat, pendengaran baginya kala mendengar, ucapan baginya saat berkata, pegangan baginya ketika berpegang, dan langkah baginya sewaktu melangkah. Rasul merupakan perwujudan dari kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia merupakan representasi Allah. Apa yang tersirat di benak Rasulullah adalah kehendak Allah. Apa yang tersurat di lidah Rasulullah
adalah kuasa Allah. Apa yang bergerak pada jasmani Rasulullah adalah af'al atau perbuatan Allah. Apa yang tersentuh oleh ruhani Rasul adalah cintanya. Tiadalah yang ia sampaikan selain yang dia firmankan. Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak engkau kerjakan perintah itu, maka berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Tegas Allah dalam Quran surat Al-Ma'idah. Muhammad Rasulullah adalah cerminan paling nyata dari wujud Allah. Dadanya pernah dibelah dan hatinya dicuci bersih dan dijaga kebeningannya oleh Allah sendiri, sehingga cermin hatinya bersih jernih, sempurna menerima cahaya ilahi dan memantulkannya dengan sama sempurna. Allah sang penguasa alam semesta memastikan dalam Quran surat Al-Anbiya, tiadalah kami mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Muhammad rahmatan lil alamin adalah cerminan dari Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Sesiapa yang membersihkan hatinya untuk menjadikannya cermin yang bersih jernih dan sempurna menerima pancaran cahaya ilahi, Muhammad adalah karakter yang akan tumbuh dalam diri mereka, fatonah, amanah, siddiq, dan tabligh. Sang Rasul akan tercermin pada pribadi yang menjaga kesucian batinnya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi mereka yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta mereka banyak menyebut Allah. Ayat inilah kunci dari keberadaan manusia yang dipilih oleh Allah menjadi penerus Rasulullah, menjadi pancaran rahmatan lil alamin, menjadi penyambung ajaran leluhur mengenai syahadat. Jika pada Nabi terdapat pewaris Nabi, maka pada Rasul terdapat penerus Rasul, bukan hanya pewaris atau penerima warisan, tetapi penerus atau penerima tongkat estafet, tugas, dan tanggung jawab. Ia, siapapun ia, adalah penerus Rasulullah jika dan hanya jika meneladani Muhammad SAW, mengharapkan rahmat Allah, mengimani kedatangan hari kiamat, dan banyak menyebut nama Allah. Jika benar bahwa kiamat akan ditunda 40 tahun, apabila pada hari itu disebut nama Allah, maka betapa mulia ia yang senantiasa menyebut namanya. Ia melakukan kebaikan yang bahkan tak tampak, yang tak perlu orang lain tahu, dan itulah hakikat cinta dan kasih sayang, cinta yang menjelma rahmat bagi semesta alam.